Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala rahmatan lil alamin bimaulidi sayyidina Muhammadin fil mursalin wa imamil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'idatun min rabbikum wa shifaa'un liman fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Sadaqallahul azim. Sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, Ba'uro yang berbahagianya, marilah sejenak kita menjadikan pengakuan saat ditalkinkan kita di alam kubur, di mana kita harus mengakui Al-Quran itu sebagai imam. Al-Quran imam. Quran itu adalah imam dong. Kalau begitu, Allah juga mengabadikan dalam Al-Quran, hai manusia, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idah, sesungguhnya telah datang kepadamu nasihat mir rabbikum, petunjuk yang truk ba Allahnya, yaitu mir rabbikum, dari Tuhan kamu. Al-Quran inilah mau'idah, Al-Quran inilah pelajaran yang paling berharga. Wa shifaa'un liman fis sudur. Kalau kita sudah beriman kepada Al-Quran dan jid ke mau'idah, menyomenan obat yang paling hebat dalam Al-Quran yang dimaksud ini adalah tidak lain, yaitu obat bagi orang membersihkan hati. Untuk pegih hati adalah Al-Quran. Ubat di Al-Quran yang pegah Allah, olehnya Allah nepegah wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, nepegah li Allah lam jid ke petunjuk Al-Quran, jid ke pembimbing, jid ke petunjuk katanya, dan jid rahmat bagi saudara bunuh getegur dengan manusia lil mu'minin. Menyomenan Quran uranya tak akui ataupun tidak. Yang pertama menjadi obat, yang kedua jid ke rahmat petunjuk, yang kelihana rahmat dari Allah. Menyopon ke jiwa manusia, oh akhir jid kubat hidayah dan juga rahmat adalah bagi orang-orang yang beriman. Demam menyo Quran jid kubat, terutama ubat hati. Maka Rasulullah mengatakan, nyomenan tip-tip tak dengar khutbah, selalu orang khatib mengatakan, ittaqullah haqqa tuqatih, takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut. Berarti takut itu adalah takwa. Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa nyona dalam hati kita masing-masing.
Maka dalam ayat lain Allah mengabadikan qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza la fi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allah mengabadikan, beruntunglah orang-orang, siapa mereka? Yaitu orang-orang yang membersihkan, mensucikan dirinya, yaitu suci hatinya. Wa zakara isma rabbih fasalla. Menyaurang leh ate tidak ada fokus yang paling utama, selalu dia mengingat kepada Allah. Fasalla, dan urangnya selalu menegakkan solat. Hal itu telah termaktub dalam kitab-kitab terdahulu, baik dalam suhufnya Ibrahim maupun Musa. Yang ingin tanda pegah lagi tanya orangnya, kenapa manusia tidak bertakwa? Yang pertama, manusia telah menjauhkan diri dari Al-Quran. Uranya tanah pegah dahsyat kejadian Semeru dengan memuntahkan erupsi dan mengeluarkan lahar dingin, debu yang panas. Tetapi ingatlah, Al-Quran lebih dahsyat lagi diturunkan. Lau anzalna hazal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Jikalaulah manusia menyaksikan kata Allah, aku turunkan akan Al-Quran ala jabalin, di atas sebuah gunung ataupun sebuah bukit, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, akan disaksikan oleh manusia, gunung itu, bukit itu akan hancur berkeping-keping karena takut kepada Allah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas, demikianlah aku contohkan kepadamu wahai manusia, la'allahum yatafakkarun, semoga kamu menjadi orang-orang yang berpikir. Ini sidang jamaah, marilah kita mendekatkan diri dengan Al-Quran, karena dunia sudah di penghujung perjalanan. Kata Rasulullah, apabila sesuatu telah dimudahkan, itu pertanda dunia di ambang kiamat. Apabila engkau saksikan wanita lebih banyak daripada kaum laki, itu juga sudah di penghujung dari perjalanan umur dunia. Dan apabila engkau saksikan orang-orang pintar, tetapi begitu banyak dianya orang-orang pintarnya, tetapi banyak dari antara orang pintar itu sedikit sekali orang yang benar. Nyan katruh masarmu profesor menyo S hanam tadupu SP kaprof, tetapi orang-orang pintar ini sudah banyak yang tidak benar. Maka kembalikanlah diri kita, karena kita akan berhadapan dengan satu masa di mana masa krisis ini adalah krisis daripada iman. Hari ini negeri Eropa, Eropa telah menutup 2.200 gereja karena jamaahnya sudah tidak ada lagi. Baru-baru ini di Prancis dirobohkan gereja. Kenapa? Kalau tidak dirobohkan, jamaah sudah tidak ada lagi. Orang sudah berbondong-bondong masuk Islam. Uranya di Eropa, di Prancis, ditakuti oleh pemerintah Prancis karena membangun masjid lebih susah di Eropa. Icok gereja karena jamaah lebih kata Islam, dirobah gereja menjadi masjid. Karena pertama sekali di zaman modern gereja dirubah untuk masjid adalah di Australia. Yang kejut untuk bangun masjid tabah di Eropa
yang lebih berat. Maka saat jamaah sudah tidak ada lagi, dibeli oleh orang Islam, dijadikan masjid. Diakui banyak sekali orang, para uskup, para biarawati, para pendeta hari ini telah mengakui kebenaran Islam. Maka awaknya mengakui tentang kebenaran Al-Quran. Ini hari mereka berbondong-bondong masuk Islam. Malah pendeta di Rusia mengatakan setelah Vladimir Putin, presiden di sana, memberikan keluasan bagi orang Islam, dan masjid terbesar diciptakan di benua Eropa adalah masjid Rusia. Hari ini dikatakan oleh pendeta, Rusia akan menjadi negara yang berumat Islam terbesar di Eropa. Kita sadar ataupun tidak, ini hari nyoyang yo tebak nanggero kita nyoku takut mutijit di belah awaknya. Ini yang kita takuti. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Karena mereka mengakui, kata mantan pendeta, kami orang-orang yang dari pendeta masuk Islam karena kebenaran Al-Quran dan kebenaran Islam itu sendiri. Tetapi orang Islam masuk ke agama Kristiani bukan karena persoalan kebenaran agama kami, tetapi faktor iman dan faktor fulus. Hanapeng, tamang gede, napeng. Tetapi kita orang Aceh, walaupun ada satu dua, bukan satu dua, sudah 54 orang Aceh menjadi pendeta. Termasuk yang terakhir adalah Effendi Usman dari Matang Selatan. Karena faktor fulus. Tetapi umumnya orang Aceh, sekalipun kita miskin, hidup udep kita dalam keadaan pangko, kita hantap pulau iman. Umumnya orang Aceh. Maka orang Aceh fanatik dengan ulama. Rasulullah pernah mengatakan, sayati ala ummati zamanun yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Nekeun Rasulullah, dok sabah masa ke hadapan umat lun akan menjauhkan diri daripada ulama dan ahli fikih. Falyabtaliyahumullah bisalasatin baliyah. Sungguh Allah akan mendatangkan 3 bala yang paling besar. Uluha, yang pertama anu pegah le Rasulullah, yarfa'ul barakati min kasbihim. Sungguh Allah akan mengangkat berkah dari rezeki dari umatku di akhir zaman. Berkat ditarik, tak dengar nilai peng UBB raya dengku. Tak belum benda semakin kecil. Ini menandakan Allah sudah mencabut berkah. Uranya urang meblang dengku, panen diturut moto habis. Urajih urang si kitanya, nek kitanya kita mempegat kerong 2 tahun bisa makan. Uranya kitanya uranyan panen, karena apa? Hidup dalam utang. Belau pupuk, belau bijih, dari semua turun bajak tanah mutang. Akhir wate panen iturut moto ngan bayu utang. Ini tanda Allah telah mencabut berkah daripada umatku dari usahanya. Yusallituna alaihim. Yang kedua na pegah dari Rasulullah, yusallituna alaihim sultanan zalima. Gujuk pemimpin kumat don di akhir zaman, iaitu urang-urang zalim. Coba kita renungkan hari ini. Al-Yasa, tokoh Yahudi, mengatakan, kami orang Yahudi dan Nasrani tidak akan mampu mengalahkan orang Islam dengan senjata secanggih apapun. Dan dipegah oleh Al-Yasa kaum bro, hai Yahudi dengan Nasrani, tanya tapok mutijid, tatot Quran, Islam tidak akan pernah kalah. Hantalo. Lalu bagaimana solusinya untuk mengalahkan Islam? Hancurkan budaya umat Islam. Ciperlah budaya ini. Kita akan meraih kemenangan.
Uronyo terjadi dengan alat elektronik, dengan media elektronik ini hari. Poh padin anak kita nyotro iwa rumah dan kita nyopi pada umumnya poh padin lado tebat tipi pro tawa rumah. Ini hari diciptakan. Yahudi dan Nasrani tidak pernah diam sebelum mampu menundukkan kita orang-orang Islam. Kita nyawa bak dipi nonton bola apa pun tengok tat subuh lewat. Ini budaya yang dihancurkan. Teman tak sadari ataupun tidak, lalu mereka prakarsai bagaimana menghancurkan, mencuci otak-otak umat manusia dan khususnya orang Islam. Ini hari transaksi sabe terbesar di Indonesia di Aceh. Yang aneh dari Aceh me Pulau Jawa. Baru-baru ini kita dengar 0,5 kilo dimeli ASN. Belum pikir putra ASN, rupanya aparatur negara, pegawai negeri, ditangkap. Juga baru-baru ini di Mapolda Aceh tertuh 20 kilo sabe. Ini hari kita diracuni. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, yusiku antada alaikumul umamu kama tada'a akallatu ala kas'atiha. Datang satu masa ke hadapanmu wahai umatku, di mana kamu itu seperti hidangan di atas meja masakan. Taboh masakan di atas meja hidangan, yang tarik ulet, tarik gaki, tarik sayup, kalian dibuat tidak berdaya saat itu. Apa maknanya? Pakaian dilucuti, akidah didangkalkan, makanan dan minuman yaitu mengandung hal yang haram. Artinya diracuni, kata Rasulullah. Uranya tatemeng lemak babi dalam makanan, dalam minuman, tidak ada proses jalur hukumnya. Malah baru-baru ini kita dengar diternya pegawai KPK, mana pilih Al-Quran atau Pancasila. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Ini sudah didangkalkan. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, amin killati mahnu yaumaidin ya Rasulullah, apakah kami sedikit saat itu? Bal antum yaumaidin kasir. Nekun ya Rasulullah, tidak, kalian lebih banyak, kalian mayoritas, tetapi tidak lebih seperti buih di lautan. Lo hana kekuatan. Nyauranya telah mimbar Jumaatnya, apakah ci boykot tidak membeli produk orang itu? Kaji pegah menebar kebencian. Malaysia 2 bulan cuma melakukan boykot produk tersebut, anco bawahnya. Kita nyoranya hana tertuju nunggu. Sebenarnya jalan masih banyak, termasuk yang paling lembut. Mari hari ini pajuh legong atadrod, pajuh timpahan baubi atadrod yang tidak mengandung pengawet. Tapi banda pakat boykot dipegah, kita membuat rasa kebencian kepada produk orang lain. Sebenarnya tidak, karena kita sudah tidak istiqamah lagi. Nyalam temayang tabekun ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Secara tafsir, bil istiqamati alal iman, yaitu dengan kau tetapkan, kau teguhkan iman di dalam dada ini. Itu pengakuan kita di hadapan Allah. Tetapi pakan rusak orangnya getanya mandum. Pada umumnya di Aceh ini hari tentang dedengkasi moral, kehancuran moral. Karena kita telah menjauhkan diri dari imam kita, yaitu Al-Quranul Karim. Jina wa'bud sudah sedikit sekali. Malah pemerintah menganjurkan tiap kampung pegat
berat sampai yang paling bangai hana buat ke pun gepegat balai tarbiyah hana tu urang jak. Maka hari ini sidang jamaah uronyo lon pusampo, mari kita galang kekuatan, karena ada 3 semangat dalam hidup seorang mukmin. Yang pertama ruhul talbiyah, yang kedua ruhul ibadah, yang kelih adalah ruhul tarbiyah. Le perkaranya dalam jiwa katanya, insyaallah Islam akan berjaya kembali. Buat ruhul talbiyah, yaitu memenuhi panggilan Allah. Disandarkan oleh Allah panggilan pugu yang pertama ba muadzin. Jihad le muadzin, hayya 'alas shalah. Maukah kita meninggalkan kesibukan kita tentang dunia? Nyoaknya lonjak kena nyo laki maah ku. Lonjak kena bak Jumaat mantang urang katanya hidih lam nyaring. Ale pajang kena jak bak Jumaat tu. Allah sudah mengabadikan dalam Al-Quran, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Apabila kamu sudah diserukan kepada untuk menegakkan salat Jumat, fas'au ila zikrillah, bersegeralah kamu mengingat kepada Allah dan tinggalkan jual beli. Nyan ruhul talbiyah. Yang kedua ahli muadzin, disandarkan Allah bak hamba. Jihad le muadzin. Maukah kita memenuhi panggilannya? Ya, panggilan Allah suara azan. Namun pun walaupun hana tajak, hana hak dengkui mumsi, hana hak kecil dia paruh katanya. Tetapi itu kembali kepada wal tamzur nafsun ma qaddamat lihat. Hendaknya diri kamu melihat kepada dirimu sendiri. Yang kedua ruhul talbiyah lewat para nabi. Seruan Allah bak nabi. Nya kitanya memperingati Maulid. Apa landasannya? Dalam kitab Iyanatut Talibin dikatakan, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Si berangkasa cinta kepada sunnah lun ke Rasulullah, orang itu telah mencintai aku. Barang siapa yang telah mencintai aku, sungguh orang itu bersama denganku nanti di dalam surga. Ini buatlah teman sunnah Rasulullah, termasuk bi kanduri kegap. Saat hijrah Rasulullah ke Madinah, sahabat bertanya, ma afdalun nas ya Rasulullah, ma afdalul a'mal ya Rasulullah, mana amal yang lebih bagus ya Rasulullah? Fi bul kalam wa it'amit ta'am, yaitu tutur kata, bahasa seseorang mukmin itu dengar degok menyenangkan hati. Tak pegah habah senang hati gok yang segat-gat daripada amal. Wa it'amut ta'am, suka memberi makan kepada orang, artinya bersedekah makanan. Itanya tu makannya mentang tak pegah. Masa tak ikut Nabi, tak ikut tengkuhan. Han penuh. Sebab Rasulullah dalam hadis lain tentang berbicara, bahasamu menyenangkan orang lain. Nekil Rasulullah, al-kalimatut taibah sadaqatun, tutur katamu itu adalah sedekah bagi orang lain. Tutur kata yang baik itu sedekah. Yang kerja Rasulullah, hana pernah getunak gop, hana pernah mengunjing orang lain. Jino citunyok dalam jamaahnya yang hana pernah ke gop. Hana dengu, hana termasuk yang di atas mimbar. Yang taboh mentang haid dan tengku dengu. Pulam istilah temenak dengu. Jino ngan tengku mumci hana pang ku mumci itu nak. Ini hari ini kita lupa melihat apa yang kita sandarkan, cinta kepada Rasulullah, tetapi saboh naik katingku hadis, al kalimatut taibah sadaqatun, tutur katamu yang baik itu adalah sedekahmu. Artinya fibul kalam, punya tamu tutur bersenang hati lain.
Yang ketiga nepegah oleh Rasulullah tentang menyangkut bagaimana daripada ruhut talbiyah disandarkan oleh Allah bak malik maut. Hamba Allah dit nyan bak malik maut terus panggilan. Idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Nyan menyotrok malik maut panggilannya netem hanetem tenang han senang nyahanam demung pre. Bean tingkat kita nyorongku manusia yang paling mulia oleh Allah di antara golongan-golongan urinang termasuk mak Nabi Isa Siti Maryam saat sedang solat asar bak surah katanya menjelang berbuka Maryam bersembayang sedang berdiri malaikat maut datang. Saat itu Nabiullah Isa keluar dari guha getebiat bak guha dari kaki gunung Libanon bak kaki gunung Libanonnya dia minta ngan berbuka. Tetapi dalam perjalanan Nabiullah Isa watenyan getebiat dari guhanya malik maut truk Yahgebi salim kepada Maryam, apa kedatanganmu ini hari wahai malaikat maut? Allah biak cabut nyawa. Apa ucapan Maryam saat itu? Wahai malaikat maut, berikanlah aku menunggu buah hatiku kembali. Buah kata oleh malaikat maut, maaf Maryam, soal tunggu menunggu yang kau sandung. Ilung tugah tarik nyawa. Nyan de malaikat maut dengan titi Maryam lagi nya. Pulau yang kita nyawa. Ini harus kita sadari. Mau tidak mau, senang tidak senang, saat ruh malik maut itulah tidak bisa menerima. Maka oleh karenanya sidang jamaah nyan panggilan dalam ruhut talbiyah karena waktulah manteng dua buah tu, yaitu ruhul ibadah dan ruhut tarbiyah yang insyaallah akan kita sampaikan pada kesempatan yang lain. Mari ini hari sama-sama kita mengayomi Al-Quran sebagai imam kita yang kita akui bahwa Al-Quran ini kebenaran yang hakiki dan tidak ada intervensi siapapun dalam Al-Quran. Hana mutikrek tuto Nabi pinah hino. Hana cuma pernyataan Allah, takkan masalah ujian bagi tanyakan. Gejok ujian kepegah tagai bak Nabi Muhammad. Tetapi tutur kata Muhammad tidak ada dalam Al-Quran. Kenapa? Menandakan kesucian Al-Quran. Kan dari kitab awal lain. Yang kejadian di Nanggro kita nyo subur tat, nyo Nabi gatat jaibum. Yang beragama Nasrani getajai ke Nabi itu atau nama KE perjuangkan Kristen je ke Nabi. Itanya nanti turunnya. Yang pertama Ahmad Musadek Tren Wahyu Bogor. Alihnya nalam Nabi na agama alam Jasun Jawa Sunda nan Nabi Tugimin aneh-aneh. Alihnya naurinang yang pungo tabo Lia Eden. Jut ke Jibril, idrop le peliti, betul ni pertama dalam penjara. Hebat ti peliti di Indonesia. Malaikat Jibril je idrop, nyah idam kita nyo. Nyo kembali kita memberikan apresiasi kepada pengamat dan pengamanan di Indonesia. Semoga bekle timo hal-hal yang laginya karena ini kehancuran di masa yang akan datang. Generasi kita nyo, insyaallah kamu laki ba Allah terutama adalah yang bertanggung jawab kita sebagai orang tuanya. Inna aradnal amanata 'alas sama'i wal ar wal jibal wa asfa'na minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Allah kada getitip amanah balangit babumo dan gunung-gunung mandum pula. Maka dengan sebab itu dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu adalah bodoh dan suka berbuat kezaliman. Jadi kita anu amanah, inang amanah. Bagaimanapun kita, Allah telah mengatakan anfusakum wa ahlikum nara. Mari kita jaga keluarga kita masing-masing. Yang insyaallah dengan laporan urang kita terima kita anak tengku mana-mana puru tangka. Ina tabirillah Aceh. Padahal informasi itu perlu untuk kita integrasi anak kita sendiri. Ngenau urung pegah itu adalah tanda peringatan.
Ditanyakan truk laporan anak dah ni urusan kah kubibu ke dah kudu inilah, maka orang banyak tidak lagi memperdulikan. Inilah kehidupan di dunia kan nafsi menyo akhirat lebih lom. Maka marilah kita persembahkan di kejiwa kita dalam mengimami Al-Quran sebagai imam kita yang kita akui saat kita berada di alam yang kelima, yaitu alam barzakh. Wal Qur'anu imami, Quran itu adalah imam kita. Idonya hantam pernah terbaca kiban cara jet kimun apa dalam tubuh. Bagaimana kita harus mengakuinya? Yang insyaallah dengan mau'idah hari ini menjadilah sebagai pelajaran bagi khatib sendiri dan kepada sidang jamaah yang dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أنعم على الإسلام والإيمان رب العالمين ربنا بنعمته الرحمن الرحيم بعباده في قبور بالروح والريحان مالك يوم الدين يحكم على العباد بالعدل والإحسان إياك نعبد أين كسك بعبادتي في كل وقت وأوان وإياك نستعين على الأعداء والنفس والشيطان اهدنا الصراط المستقيم بالاستقامة على الإيمان صراط الذين أنعمت عليهم من أهل الهداية إلى طريق الجنان غير المغضوب عليهم ولا الضالين أهل الكفر والطغيان آمين إجابة للدعاء وشكرا للملك الديان اللهم صل على سيدنا محمد سيد الوعد العلام وعلى آله وأصحابه ذوي الكرم والفضل والكرام أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني فيه من الآية والذكر الحكيم فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين فتزودوا بطاعته وقاموا على أقدامهم منتظرين صحا خصهم بعباده وأسمعهم لذيذ خطابه فوفقهم لمحافظة على الجمعات والجماعة اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إلى أحسن وضعه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة